Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini, Sabtu, tanggal 2 Juni 2018, kami akan melakukan pemeriksaan fisik paru-paru sebagai output hibah Traknas internal dengan judul Model Pembelajaran Video untuk meningkatkan kemampuan pemeriksaan fisik. Kami dibantu oleh 1. Ibu Siti Munawaroh, 2. Mbak Yuriska Kumalasari sebagai perawat, 3. Mas Ardi Vianus sebagai pasien. Pada pemeriksaan fisik paru-paru terdapat 5 tahapan, yaitu tahap persiapan, tahap prakerja, tahap kerja, tahap terminasi, dan tahap dokumentasi. Pada tahap persiapan terdapat 3, yaitu persiapan alat, persiapan lingkungan, dan persiapan pasien. Alat-alat yang digunakan pada pemeriksaan fisik paru-paru yaitu stetoskop, handscoon, kemudian bengkok dan buku catatan beserta pena. Selanjutnya yaitu persiapan lingkungan. Untuk menjaga privasi klien, maka sketsel harus ditutup. Setelah menutup sketsel, pastikan lingkungan memiliki cahaya yang cukup untuk dilakukan pemeriksaan. Selanjutnya yaitu persiapan pasien. Permisi Pak, dengan siapa? Ardi. Umurnya berapa? Alamatnya? Jalan Budi Utomo. Ya, baik. Bapak, apakah Bapak sudah nyaman dengan posisi seperti ini ataukah kepalanya kurang tinggi? Nyaman. Sudah nyaman ya, baik. Tahap selanjutnya yaitu tahap prakerja. Perawat memperkenalkan diri ke pasien untuk menjalin komunikasi saling percaya. Bapak, saya perawat Zuriska, saya yang akan merawat dan melakukan pemeriksaan pada Bapak. Saya akan melakukan pemeriksaan paru-paru untuk mengecek apakah ada masalah atau kelainan pada paru-paru Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Ya, baik Pak. Selanjutnya perawat cuci tangan kemudian menggunakan handscoon. Tahap selanjutnya yaitu tahap kerja. Untuk pemeriksaan paru-paru, mohon maaf, saya akan membuka baju Bapak untuk memudahkan pemeriksaan. Permisi ya Pak ya. Permisi ya. Pada pemeriksaan paru-paru terdapat 4 tahapan, yaitu yang pertama inspeksi, kedua palpasi, ketiga perkusi, dan yang terakhir adalah auskultasi. Yang pertama yaitu kita inspeksi bentuk dada pasien, apakah normal chest, barrel chest yaitu berbentuk cembung atau menggembung, pigeon chest atau seperti dada burung, ataupun funnel chest yaitu dada berbentuk cekung. Untuk pasien ini dadanya berbentuk normal. Selanjutnya kita lihat apakah ada retraksi interkoste atau saat bernapas pasien menggunakan otot-otot bantu pernapasan. Kita inspeksi, kita lihat pasien tidak menggunakan alat atau otot-otot bantu pernafasan untuk bernafas. Kemudian kita lihat irama pernapasan pasien normal atau tidak. Untuk pasien ini irama pernafasannya yaitu normal.
Kemudian kita palpasi seluruh lapang paru dan tanyakan apakah pasien merasa nyeri. Permisi ya Pak ya. Apakah Bapak merasakan nyeri? Tidak ya. Selanjutnya yaitu lakukan pemeriksaan vokal fremitus. Pasien diminta untuk menyebutkan angka 77, kemudian perawat merasakan getaran kanan kiri ataukah sama atau tidak. Selanjutnya yaitu pemeriksaan vokal fremitus. Bapak, nanti Bapak ucapkan kata 77 ya. Saya ajari nanti sebelumnya Bapak tarik nafas dulu. Tarik nafas, kemudian Bapak bilang 77. 77. Tarik nafas lagi. 77. Ya, baik. Nanti seperti itu Pak ya. Baik Pak, tarik nafas. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Lagi. 77. Sekali lagi. 77. Pada pemeriksaan vokal fremitus didapatkan hasil getaran paru kanan kiri pasien sama. Selanjutnya kita lakukan palpasi untuk memeriksa vokal fremitus pada bagian posterior pasien. Baik Pak, untuk pemeriksaan pada bagian belakang Bapak, apakah Bapak sanggup untuk duduk? Iya, sanggup. Ya, permisi Pak, saya bantu. Bapak, nanti Bapak tarik nafas dalam lagi, kemudian Bapak bilang 77 ya. Tarik nafas Pak. 77. Lagi. 77. Tarik nafas lagi. 77. Tarik nafas lagi. 77. Tarik nafas lagi. 77. Ya, pada pemeriksaan bagian posterior pasien didapatkan hasil kanan kiri getarannya sama. Baik Bapak, pemeriksaannya sudah selesai. Untuk pemeriksaan yang ini Bapak bisa kembali tidur. Pemeriksaan perkusi dilakukan pada bagian interkuste pasien dari atas ke bawah, dari bagian sebelah kanan maupun sebelah kiri. Perkusi dilakukan untuk mengetahui apakah terjadi pembesaran paru atau tidak. Nanti saat dilakukan perkusi, pada paru-paru normal akan terdengar suara sonor. Permisi Pak, saya akan melakukan perkusi pada dada Bapak. Pastikan perkusi dilakukan pada bagian antar tulang iga. Di perkusi ini dilakukan dari atas sampai ke bawah. Permisi ya. Kemudian begitu juga sisi sebelah kiri dilakukan pemeriksaan yang sama. Permisi ya. Pada pemeriksaan perkusi didapatkan hasil suara lapang paru pasien yaitu sonor. Artinya suara paru pasien saat dilakukan perkusi normal. Tahap pemeriksaan selanjutnya yaitu auskultasi, yaitu mendengarkan suara paru-paru pasien apakah terdapat suara tambahan atau tidak. Auskultasi dilakukan pada 3 tempat. Yang pertama yaitu vesikuler di seluruh lapang paru, kemudian bronkofesikuler pada percabangan bronkus, kemudian bronkial yaitu pada trakea pasien. Baik Pak, saya akan melakukan pemeriksaan pada suara nafas Bapak dengan menggunakan stetoskop. Permisi ya. Bapak tarik nafas. Kita yang pertama kali yaitu mendengarkan suara vesikuler, suara nafas pada seluruh lapang paru. Tarik nafas lagi. Tarik nafas lagi. Oke.
Pada pemeriksaan nafas bagian vesikuler, suara nafas pasien bersih, tidak terdapat suara nafas tambahan. Kemudian selanjutnya kita melakukan pemeriksaan suara nafas bronkofesikuler, yaitu di percabangan bronkus. Suara nafas bronkofesikuler kita dengarkan di antara koste 1 dan koste 2 di bagian kanan kiri sternum. Baik Bapak, Bapak tarik nafas. Sekali lagi. Ya. Pada hasil pemeriksaan, suara nafas bronkofesikuler terdengar bersih, tidak terdapat suara nafas tambahan. Selanjutnya yaitu pemeriksaan suara nafas bronkial, yaitu terletak pada bagian trakea pasien. Permisi Pak, Bapak, apakah bisa agak mendongakkan kepala? Permisi, tarik nafas dalam. Tarik nafas dalam lagi. Lagi. Pada pemeriksaan auskultasi pada bagian trakea didapatkan suara nafas bersih, tidak terdapat suara nafas tambahan. Pada hasil pemeriksaan auskultasi pasien tidak ditemukan suara nafas tambahan seperti ronki pada daerah bronkial, yaitu suara ronki itu seperti suara grok grok grok. Kemudian juga tidak ditemukan suara nafas tambahan wheezing pada bagian bronkofesikuler pasien. Suara wheezing terdengar seperti bunyi nyik nyik nyik. Tahap selanjutnya yaitu tahap terminasi. Pada tahap terminasi terdapat beberapa tahap, yaitu yang pertama membereskan alat-alat yang sudah digunakan. Kemudian merapikan pasien. Permisi Pak, karena pemeriksaan sudah selesai, saya akan mengancingkan kembali baju Bapak. Permisi. Selanjutnya yaitu membuka kembali sketsel. Selanjutnya perawat melepas handskun kemudian mencuci tangan. Handskun yang sudah digunakan diletakkan ke bengkok. Selanjutnya, perawat menyampaikan hasil pemeriksaan kepada pasien. Baik Pak, tadi sudah dilakukan pemeriksaan pada paru-paru Bapak. Pada paru-paru Bapak tidak terdapat kelainan dan juga tidak terjadi pembesaran pada paru-paru Bapak. Untuk pemeriksaan selanjutnya nanti ada perawat yang akan bergantian berjaga. Tahap selanjutnya yaitu tahap dokumentasi. Perawat mendokumentasikan hasil pemeriksaan, yaitu kita tulis nama, tanggal pemeriksaan, nomor register, hasil pemeriksaan yang sudah diperoleh, kemudian para perawat yang telah melakukan pemeriksaan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pemeriksaan fisik paru-paru sebagai pembuatan video pembelajaran sudah selesai. Semoga bermanfaat di masa yang akan datang.